Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Miarana, NIM 19060023. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Sejarah Pemikiran Ekonomi yang dibimbing oleh dosen Bapak Alphonse Trianto, SEME. Baiklah, langsung saja kepada pertanyaan pertama. Pertama, pemikiran aliran sejarah menolak argumentasi pemikiran-pemikiran klasik bahwa ada undang-undang alam tentang kehidupan ekonomi. Bagi mereka, masyarakat harus diganti sebagai suatu kesatuan organisme di mana interaksi sosial berkaitan dan berhubungan antar individu. Pemikiran-pemikiran aliran sejarah menghendaki agar kegiatan masyarakat dilandasi pada suatu sistem yang menyeluruh, yang mana mencakup semua organisme dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, pandangan kaum klasik perekonomian diserahkan kepada kekuatan pasar di mana setiap orang diberi kebebasan berbuat demi kepentingan masing-masing. Pemikiran ini dikecam oleh pakar sejarah sebab dinilai terlalu mekanisme dan menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikiran yang lebih etis. Yang ketiga, pemikiran aliran sejarah gencar menyerang metode pendekatan deduktif yang digunakan kaum klasik. Bagi pakar sejarah, metode deduksi dinilai terlalu dan karenanya sering membawa kita ke dalam kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut, maka pemikiran-pemikiran aliran sejarah menawarkan metode deduktif historis. Sebagaimana diketahui, dengan pendekatan deduktif, analisis ekonomi bertitik tolak dari pengamatan secara umum, yaitu dari postulat, dalil atau premis yang dianggap sudah sesuai secara umum. Bagi pakar-pakar aliran sejarah, metode deduksi ini dinilai terlalu abstrak dan terlalu teoritis. Yang dari beberapa postulat kemudian mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran mereka terlalu umum. Menurut kaum sejarah, metode deduksi ini sering tidak sesuai dengan realitas. Oleh karena itu, metode tersebut dapat membawa kita pada kesimpulan yang keliru. Untuk mengatasi kelemahan metode klasik tersebut, pemikiran-pemikiran aliran sejarah menawarkan metode induktif historis. Pola pendekatan induktif empiris berpangkal tolak dari pengalaman dan pengkajian yang bersifat khusus, dan dari sisi ini diambil suatu kesimpulan umum. Dengan metode induktif empiris, maka hukum-hukum, dalil-dalil, dan teori ekonomi hanya berlaku suatu tempat pada suatu waktu tertentu. Sebab hukum dalil maupun teori ekonomi sangat tergantung pada kondisi dan lingkungan setempatnya. Yang pertama, kritik terhadap hukum penawaran dan permintaan. Saya mengatakan penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Dalam kenyataannya, permintaan lebih kecil daripada penawaran. Alasannya karena sebagian pendapatan akan ditabung sehingga tidak semuanya dikonsumsi. Dengan demikian, permintaan efektif biasanya lebih kecil dari total produksi. Dengan asumsi teori tersebut, para produsen melakukan konsumsi yang tidak terkendali. Produksi yang tidak terkendali dengan permintaan yang sepadan menyebabkan stok barang melimpah. Kritikan Keynes terhadap pemikiran klasik bahwa tidak ada pengangguran terpaksa, yang ada hanyalah pengangguran sukarela. Teori klasik berpendapat bahwa pengangguran tercipta hanya karena orang yang bersangkutan keras kepala, dan pihak-pihak Keynes melihatnya. Yang kedua, kritikan terhadap teori tabungan dan konsumsi. Pemikiran klasik percaya bahwa tabungan masyarakat akan ditimbun oleh lembaga-lembaga keuangan dan nanti akan disalurkan pada investor. Menurut keyakinan klasik, pasar akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah tabungan sama dengan jumlah investasi. Menurut Keynes, pandangan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena jumlah yang ditabung orang berbeda dan semuanya digunakan untuk investasi karena adanya faktor yang berada di belakang motif masyarakat mengkonsumsi tersebut. Menurut Keynes, besar kecilnya tabungan tergantung pada berapa besar pendapatan atau penghasilan yang diperoleh. Orang miskin tentu saja tabungannya lebih kecil karena pendapatannya habis untuk dikonsumsi. Sedangkan orang kaya memiliki kesempatan untuk memiliki tabungan yang lebih besar. Dengan kesimpulan, Keynes dapat menyatakan bahwa besarnya tabungan tergantung pada perubahan kecenderungan konsumsi yang diakibatkan oleh adanya perubahan marginal dalam tingkat pendapatan.
Yang ketiga, kritik terhadap teori investasi yang dapat diandalkan untuk melakukan perubahan pendapatan. Menurut Keynes, yaitu dengan investasi. Hubungan antara konsumsi investasi dari pendapatan digambarkan oleh Keynes dengan persamaan Y sama dengan C ditambah I. Menurut Keynes, penghasilan terjadi dari produksi maka penghasil masyarakat keseluruhannya. Dengan kata lain, jumlah upah bunga keuntungannya adalah sama dengan nilai produk ke masyarakat keseluruhannya. Jika produk kemasyarakatan dibagi di dalam produksi barang-barang konsumsi atau C, dikonsumsi pihak dan dalam bentuk barang-barang investasi atau I di pihak lain, maka dapat dikatakan bahwa penghasilan kemasyarakatan yaitu Y sama dengan C ditambah I, konsumsi ditambah dengan investasi. Ada beberapa pandangan Keynes yang tidak disukai pakar-pakar ekonomi, yaitu perlunya campur tangan pemerintah dalam mengarahkan dan membimbing perekonomian pada arah yang diinginkan. Kritik paling vokal datang dari pakar-pakar ekonomi neoklasik konsentratif. Mereka dapat dibagi dua golongan, yaitu dengan golongan tua dengan golongan muda. Dari golongan tua dapat disebutkan beberapa nama seperti Major, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises, Leonard Robbins. Semuanya mencela kebijakan campur tangan pemerintah Keynes sama kerasnya dengan celaan mereka terhadap paham sosialisme. Dari golongan muda muncul Milton Friedman dari University of Chicago. Friedman melihat peran pemerintah dalam batas-batas tertentu justru diperlakukan untuk menciptakan suatu perekonomian di mana pasar bebas dapat berfungsi lebih efektif. Pandangan Friedman di atas mengikuti ajaran dosen yang sangat dikaguminya sewaktu ia kuliah di Chicago. Artikelnya yang berjudul A Positive Program for Laissez-faire sangat terpengaruh. Untuk menjelaskan argumennya, Friedman memberikan contoh tentang kebijakan upah minimum. Selama tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an, di bawah pimpinan ekonomi terkenal Milton Friedman dari Chicago Universitas, kini hijrah ke Stanford University, telah berkembang suatu aliran pemikiran di dalam makroekonomi yang dikenal sebagai aliran monetaris. Para ekonomi dari aliran monetaris ini serang pandangan dari aliran Keynesian, terutama menyangkut peraturan pendapatan yang dinilai oleh mereka sering tidak benar. Kaum monetaris menghendaki agar analisis tentang penentuan pendapatan memberi penekanan pada pentingnya peranan jumlah uang beredar atau money surplus di dalam perekonomian. Perdebatan yang lain menyangkut efektivitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, peranan kebijakan pemerintah, dan tentang kurva Phillips atau kurva yang menunjukkan bahwa hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah saling berkebalikan. Bagi kaum monetaris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek, jumlah uang beredar mengalami tingkat output di mana tingkat output dan kesempatan kerja, sedangkan dalam tingkat jangka panjang, jumlah beredar mempengaruhi tingkat harga dan inflasi. Menurut Milton Friedman, inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter. Pertumbuhan moneter atau uang beredar yang berlebihan dalam hal ini bertanggung jawab atas timbulnya inflasi, dan pertumbuhan moneter yang tidak stabil bertanggung jawab atas timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan moneter sangat berpengaruh terhadap variabilitas, baik variabilitas dalam tingkat harga maupun pertumbuhan output atau GNP. Maka kebijakan moneter yang diambil pemerintah sedapat mungkin haruslah dapat menjamin terciptanya suatu tingkat pertumbuhan moneter atau jumlah uang beredar yang konstan dari tempat dan tetap terkendali pada tingkat yang rendah. Adapun gagasan pokok dari aliran monetaris yang dianggap paling penting diantaranya adalah sektor atau perekonomian swasta pada dasarnya adalah stabil. Kebijakan ekonomi aktif seperti kebijakan fiskal dan moneter hanya akan membuat keadaan ekonomi menjadi lebih buruk. Bahkan secara ekstrim, mereka menyatakan bahwa kebijakan ekonomi yang aktif itu lebih merupakan bagian dari masalah dan bukan bagian dari solusi. Dengan kata lain, kaum monetaris menghendaki suatu peran atau campur tangan pemerintah yang seminim mungkin di dalam perekonomian, seperti halnya dengan aliran klasik.
Kaum monetaris berpendapat bahwa harga dan upah di dalam perekonomian adalah relatif fleksibel, yang akan menjamin keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Jumlah uang yang beredar merupakan faktor penentu yang paling penting dari tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sebagaimana yang dikutip Sudrajat Dwiwandogo pada tahun 1987 dari Karl Marx, Brunner, pada prinsipnya kelompok monetaris mengajukan proposisi. Proposisi itu adalah perkembangan moneter merupakan unsur yang penting dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan harga-harga. Bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur yang paling tepat diandalkan dalam perkembangan moneter, dan bahwa perilaku otoritas moneter menentukan pertumbuhan uang beredar. Sebagaimana yang dijelaskan Friedman, perubahan dalam jumlah uang beredar sangat besar pengaruhnya terhadap yang pertama, tingkat inflasi dalam jangka panjang, kedua, perilaku grup real dan dengan jangka panjang. Bagi kaum monetaris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi. Dalam jangka pendek atau short run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja, sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga dan inflasi. Kaum monetaris berpendapat bahwa harga-harga dan upah di dalam perekonomian relatif fleksibel, yang akan mengalami keadaan keseimbangan di dalam perekonomian selalu bisa diwujudkan. Berbagai pendapat atau gagasan kaum monetaris memiliki implikasi kebijakan yang paling penting, yaitu yang pertama, stabilitas dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang merupakan kunci dari stabilitas makroekonomi dan bukan kebijakan makroekonomi aktif yang menimbulkan fluktuasi dalam pertumbuhan jumlah uang beredar yang menjadi penentu kestabilan makroekonomi. Yang kedua, kebijakan fiskal itu sendiri memiliki pengaruh sistematis yang sangat kecil baik terhadap pendapatan nasional nominal, dan bahkan kebijakan fiskal bukanlah suatu sarana atau alat stabilitas yang efektif. Dari hasil pengamatan tentang depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian tidak diserahkan begitu saja kepada mekanisme pasar, sehingga batas tertentu peran pemerintah justru diperlukan. Dari berbagai kebijakan yang diambil, Keynes lebih mengandalkan kebijakan fiskal, karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan, terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, pemerintah bertanggung jawab sebagai pengendali jalannya perekonomian, sehingga dapat berjalan sesuai dengan keinginan, sehingga mengakibatkan perekonomian menjadi melumpuh. Ketika Great Depression melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanjanya dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang, bahkan dapat menyebabkan kelumpuhan dalam perekonomian. Oleh hal tersebut, Keynes membuat solusi untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan cara campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Keynes berpendapat bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah dalam meningkatkan belanja masyarakat, dengan itu akan dapat melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah itu sendiri. Aliran ekonomi Keynesian menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, di mana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu, yaitu pemikiran kapitalis. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas dari campur tangan pemerintah akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dengan perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya, seperti yang dikatakan oleh aliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada otoritas pengendalinya dan mengatur perekonomian tersebut. Oleh karena itu, aliran ekonomi Keynesian percaya bahwa dengan adanya campur tangan pemerintah, maka jalan perekonomian akan semakin jelas.
Baiklah, sekian jawaban saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.